Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kemarin ada yang request minta dibahaskan soal-soal AH1. Oke, langsung saja saya mulai dari soal AH1 tema 1. Untuk yang nomor 1 sudah saya bahas di video YouTube yang sebelumnya ya. Jadi saya langsung mulai ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tipenya adalah menjodohkan. Di sini ada 4 soal dengan 5 pilihan jawaban. Langsung saja yuk kita cek satu persatu jawabannya. Nomor 1. Kalau diartikan, nomor 1 ini Yunita mempunyai uang 75 juta di bank. Kemudian, bank tersebut memberikan suku bunganya 15% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapa uang Yunita setelah 1 tahun. Berarti yang ditanyakan adalah tabungan akhir. Tabungan akhir diperoleh dari tabungan awal yaitu 75 juta ditambah dengan bunga. Bunga diperoleh dari suku bunganya yaitu 15% dikali dengan tabungan awalnya yaitu 75 juta dikali dengan lama menabungnya Yunita. Karena Yunita ini menabungnya hanya 1 tahun, maka langsung dikalikan 1. Oke, kita sederhanakan. Di sini ada 2 nol yang bisa dicoret. Ini juga. Maka tinggal 15 dikali 750.000. Jawabannya yaitu 11.250.000. Berarti tabungan akhir Yunita setelah 1 tahun adalah 86.250.000 rupiah. Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini juga sama, yang ditanyakan adalah berapa jumlah tabungan Wira setelah 4 bulan. Nah, bedanya kalau yang nomor 1 tadi itu setelah 1 tahun, kalau sekarang setelah 4 bulan. Oke, kita tulis dulu tabungan akhir sama dengan, caranya sama, tabungan awal yaitu 36 juta ditambah dengan bunga. Bunganya, suku bunganya 12%, berarti 12/100 dikali dengan tabungan awalnya 36 juta. Nah, dikali, hati-hati karena di sini yang diketahui adalah bulan, sedangkan suku bunga 12% itu per tahun, maka harus dibagi 12. Jadi 4 bulan dibagi 12 bulan. Oke, kita sederhanakan ya. 36 juta ditambah dengan di sini ada 0 yang bisa dicoret. Coret 2. Kemudian 12 juga bisa dicoret dengan 12. Kemudian 360.000 dikali dengan 4. Nah, oke. 1 juta. Oh, sorry. 1.440.000 rupiah. Oke, jadi tabungan akhirnya Wira setelah 4 bulan 36 juta ditambah 1.440.000, berarti 37.440.000. Jawabannya adalah yang yang C. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini sama dengan nomor 1 caranya ya. Berarti langsung saja tabungan akhir sama dengan tabungan akhir yaitu tabungan awal. Tabungan awalnya 35 juta ditambah dengan bunga. Bunganya 10% ya per tahun, berarti 10/100 dikali tabungan awalnya 35 juta dikali dengan 1 tahun, berarti dikali 1 tanpa dibagi 12. Nah, kita sederhanakan dulu. Di sini ada 2 0 yang bisa dicoret. Nah, berarti 35 juta ditambah dengan 10 kali 350.000.
berarti 3.500.000. Nah, jadi tabungan akhir Mr. Darto adalah 38.500.000. Jawabannya adalah yang A. Nah, terakhir nomor 4. Sama, tabungan akhir sama dengan tabungan awal. Tabungan awalnya 100 juta. Ditambah dengan bunga. Bunganya 5%. 5/100 kali tabungan awal 100 juta. Nah, hati-hati, yang diketahui adalah 5% per 5% per 6 bulan. Nah, berarti berapakah deposit Mr. Ali setelah 3 bulan? Nah, berarti karena 5% ini per 6 bulan, maka bisa kalian kalikan dengan 3 dibagi 6. Nah, mari kita sederhanakan. Ada 2 nol yang bisa dicoret, kemudian 3 dibagi dengan 6, di sini 1, di sini 2, kemudian 100 dibagi 2 yaitu 50. Nah, berarti 100 juta ditambah dengan 5 kali 500.000, berarti 2.500.000. Maka jawabannya adalah 102.500.000. Jadi setelah 3 bulan depositonya Mr. Ali itu menjadi 102.500.000. 102.500.000 ini adalah yang E. Oke. Semoga bisa dipahami untuk jawaban nomor 2. Kita ke soal selanjutnya, masih di tema 1 ya. Nah, di sini ada seorang ibu dengan putrinya mau membeli tas dan seragam untuk persiapan kegiatan sekolah. Di sini ada 3 toko ya. Yang pertama adalah Jaya Store. Toko yang pertama ada Jaya Store, kemudian Maju Store, dan Selaras Store. Nah, ketiga toko ini memberikan harga yang sama tapi dengan diskon yang berbeda-beda. Oke, sebelum kita menjawab, ini tipe soal nomor 2 ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Jadi kalau pilihan ganda kompleks, kalian diminta untuk menjawab, tapi jawabannya itu lebih dari 1 yang benar ya. Maka dari itu kita harus cek satu persatu jawaban. Apakah cuman A saja atau B saja atau A, B, dan seterusnya. Yuk, mari kita cek dulu ya. Nah, tapi sebelumnya untuk lebih memudahkan kita untuk ngecek jawabannya, maka kita hitung dulu satu persatu harga tas dan harga seragam. Yuk, kita hitung dulu di sini ya. Di sini Jaya Store. Kemudian ini ada bag, tas. Kemudian di sini uniform. Ini saya ganti saja nama toko. Oke, yang pertama adalah Jaya Store. Nah, coba dilihat di sini. Untuk harga tas dari Jaya Store adalah 80%. Sedangkan diskonnya adalah 25%. Kalau diskonnya 25%, maka harga yang harus dibayarkan adalah 100 dikurangi 25. Berarti 75% ya. Jadi langsung bisa kita hitung di sini 75 per 100 dikali dengan 80.000. Silakan. Ini bisa disederhanakan, coret 2 nolnya. Berarti 75 dikali dengan 800. Nah,
Berarti harganya adalah Rp60.000. Kemudian masih di Jaya Store, kita hitung uniform, seragamnya. Karena diskon 10%, maka harga yang harus dibayarkan berarti 100 dikurangi 10, 90%. Berarti langsung kita hitung di sini 90/100 dikali dengan 100.000. Nah, dicoret ini ya, kita sederhanakan. Berarti 90 dikali 1000. Nah, jawabannya adalah 90.000. Nggak cukup ya, saya tulis di bawahnya. Oke, kemudian kita pindah ke toko kedua, yaitu Maju Store. Maju Store. Coba lihat di sini, diskonnya 20%, maka harga yang harus dibayarkan adalah berapa? Ya, betul, 80%. Berarti 80/100 dikali dengan harganya, yaitu 75.000. Ini bisa dicoret, coret nolnya 2, berarti 80 dikali dengan 750, jawabannya adalah 60.000. Nah, kemudian kita hitung seragamnya, yaitu diskonnya 30%, maka harga yang harus dibayar adalah 70%. Berarti 70/100 dikali dengan 120.000. Bisa dicoret nolnya 2 di sini, coret. Berarti 70 dikali 1.200 ya. Berarti jawabannya adalah 84.000. Terakhir, kita ke toko yang ketiga, yaitu Selaras Store. Diskon untuk tasnya adalah 30%, maka harga yang dibayarkan adalah 70%. Berarti 70/100 dikali dengan harga tasnya, yaitu 100.000. Dicoret nolnya 2, coret-coret. Berarti 70 kali 1000. Iya, betul. 70.000. Oke, terakhir kita hitung harga seragamnya. Karena diskonnya 5%, maka harga yang harus dibayarkan adalah 95% atau 95/100 dikali 80.000. Ini bisa dicoret 2, berarti 95 dikali dengan 800. Jawabannya adalah 76.000. Oke, setelah itu, langkah selanjutnya mari kita analisis satu persatu jawabannya. Untuk yang pertama, kita bandingkan antara harga tas yang sudah didiskon di Jaya Store, yaitu 60.000 ya. Sedangkan harga tas yang sudah didiskon di Selaras Store adalah 70.000. 60.000 dan 70.000 selisihnya adalah 10.000. Maka untuk pernyataan di pilihan A adalah salah. Oke, sekarang yang kedua, pilihan yang kedua. Jika ibu membawa 145.000, maka ibu hanya bisa membeli tas dan seragam di Maju Store. Mari kita cek. Harga tas di Maju Store 60.000, sedangkan harga seragam di Maju Store yaitu 84.000. 60.000 ditambah 84.000, jawabannya adalah 144.000. Maka benarkah ibu bisa membeli seragam dan tas di Maju Store dengan uang 145.000? Iya, betul. Kemudian yang ketiga, Maju Store have the minimum price to buy bag and uniform. Coba kita cek satu persatu. Untuk di Jaya Store 60.000 ditambah 90.000 itu adalah 150.000. Sedangkan di Maju Store 60.000 ditambah 84.000 yaitu 144.000.
Sedangkan di toko ketiga 70.000 ditambah 76.000 yaitu 146.000. Nah, coba apakah benar Maju Store itu memiliki harga yang paling murah untuk tas dan seragamnya? Iya, betul. Ya, dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya, Maju Store yang paling murah. Kemudian Jaya Store have the maximum price to buy bag and uniform. Apakah betul Jaya Store itu memiliki harga yang paling mahal di antara toko yang lain? Ya betul, 150.000 ya di sini. Nah, jadi kesimpulannya jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, C, dan D. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita ke soal yang terakhir, yaitu tipe soalnya uraian. Lebih tepatnya adalah soal konstruk ulang jawaban. Ciri-ciri dari tipe soal ini adalah yang pertama, kamu diberi sebuah pertanyaan. Ya. Setelah itu kalian disuruh mengecek apakah jawaban dari pertanyaannya itu benar ataukah salah. Nah, biasanya jawabannya ini pasti salah. Jadi kalian diminta untuk menganalisis di mana letak kesalahannya dan bagaimana jawaban yang benar. Oke, saya pindah dulu ya. Ini pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaan di soalnya adalah ini. Kemudian jawabannya yang tersedia di soal adalah ini. Mari kita analisis, kita cari di mana letak kesalahannya. Oke, coba perhatikan diagram Venn yang ada pada gambar. Di sini ada 3 objek ya. Yang pertama adalah A, yang kedua B, yang ketiga adalah C. Kita diminta untuk membuktikan apakah A union B dalam kurung union C sama dengan A union dalam kurung B union C. Maka kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Yang pertama, kesalahan yang pertama terletak pada statement ini. Di sini tertulis anggota himpunan A adalah 11 dan 12. Nah, kalau dilihat dari diagram Venn yang saya lingkarin pakai pulpen merah ini, nah, anggota A itu tidak hanya 11 dan 12 ya, melainkan, nah saya tulis pembenarannya di sini ya. Saya tulis pembenarannya. Anggota himpunan A itu adalah 10, 11, 12, 15, dan 16. Jadi ini salah. Kemudian yang B kita lihat. Saya kasih tanda warna hijau ya. Semua angka yang berada di lingkaran hijau itu merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau di sini tertulis 9 dan 13 saja, maka pernyataan ini salah. Kita tulis yang benar ya, anggota himpunan B yang benar. Meliputi 9, 10, 13, 14, dan 15. Ya, ada 5 ya. Kemudian yang C sekarang. Kalau anggota himpunan C itu 17, 18, 19 saja, maka kurang tepat. Coba kalian perhatikan, semua bilangan yang berada di lingkaran hijau merupakan anggota himpunan C. Maka yang benar adalah 14, 15, 16, kemudian 17, 18, dan 19. Oke, jadi ini juga salah. Nah, dari sini kita sudah tahu ya,
Kalau anggota himpunan yang tertulis di sini A, B, dan C-nya salah, maka otomatis pernyataan ini juga salah. Maka ke bawahnya juga salah, ya. Ini juga salah. Ini juga salah. Kemudian ini pasti salah. Maka mari kita tulis jawaban yang benar satu persatu. Saya mulai dari A union B dulu, ya. A union B artinya adalah A gabungan B. Ini anggota A, ini anggota B. Kalau kita gabungkan maka jawabannya adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, kemudian A union B ini kita gabungkan dengan C, ya. A union B ini kita gabungkan dengan C, maka saya tulis di sini A union B dalam kurung digabungkan dengan C. Maka lihat yang saya beri tanda hijau. Ini ya, silakan kita gabungkan. Berarti apa saja? 9, ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kemudian 16. Nah, ada tambahan lagi ya, 17, 18, dan 19. Ini A union B union C. Nah, sekarang apakah benar nanti hasilnya sama dengan A union dalam kurung B union C? Sekarang saya mau nyari dulu B union C-nya. Coba dilihat yang saya kasih tanda biru. B union C, maka saya tuliskan di sini 9, 10, 13 ya. Kemudian 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Sekarang kita gabungkan dengan A. Ya, A union dalam kurung B union C. Coba perhatikan yang saya kasih tanda warna merah. Nih ya. Nah, kita gabungkan sekarang. A union dalam kurung B union C berarti 9, 10, di situ ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, sekarang silakan kalian cek ya. Saya garis bawahi. Apakah yang saya garis bawahi ini sama? Oke, sudah dicek? Sudah dicek betul? Nah, maka kesimpulannya adalah seharusnya benar A union B diunionkan lagi dengan C itu sama dengan A union dalam kurung B union C. Selesai. Semoga bisa dipahami ya.